Sugeng Rahayu, sedulur pahing yang batinnya sangat mbah hormati. Pernahkah panjenengan merenung di penghujung hari yang melelahkan, merasa sudah banting tulang memeras keringat siang dan malam, namun rejeki seolah selalu lari menjauh dari genggaman? Atau mungkin panjenengan seringkali merasakan tubuh didera kelelahan dan penyakit tanpa sebab yang jelas, padahal panjenengan merasa tidak melakukan pekerjaan yang terlampau berat. Ketahuilah sedulurku, rentetan kesialan dan penyakit itu bukanlah sebuah kutukan, melainkan pertanda mutlak bahwa elemen gaib di dalam diri panjenengan sedang liar dan membakar habis keberuntungan panjenengan sendiri. Namun, jangan pernah khawatir dan berkecil hati. Sebelum Mbah membongkar satu amalan rahasia peninggalan leluhur yang hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk menarik tumpukan harta dan menyembuhkan segala penyakit di dalam raga, luangkan sedetik waktu panjenengan untuk menekan tombol berlangganan pada saluran Mbah Primbon ini, dan jangan lupa nyalakan penanda loncengnya. Mari kita dinginkan batin, satukan rasa, dan jemput kemakmuran panjenengan bersama-sama melalui wejangan agung ini. Misteri elemen api pahing, pusaka raksasa yang sering disalahartikan. Sedulur pahing yang berbudi luhur, di dalam lembaran kitab ilmu titen warisan leluhur kita, setiap hari kelahiran membawa unsur alamnya masing-masing. Bagi panjenengan yang terlahir di bawah naungan pasaran pahing, panjenengan sejak embusan napas pertama telah dititipi sebuah energi raksasa yang bersumber dari elemen api. Arah mata angin yang menaungi panjenengan adalah arah selatan, tempat bertahtanya kekuatan panas yang menyala-nyala. Secara kebatinan, elemen api ini adalah sebuah pusaka yang amat sangat mahal harganya. Api inilah yang membuat panjenengan lahir sebagai sosok yang penuh dengan cita-cita besar, semangat juang yang pantang padam, dan keberanian yang membuat gentar lawan. Saat orang lain menyerah pada keadaan hidup yang miskin, api di dalam dada pahing akan memberontak dan mendorong panjenengan untuk terus bekerja keras tiada henti. Panjenengan adalah sosok pekerja keras sejati yang memiliki daya cipta serta nalar yang sangat tajam. Namun, sedulur, disinilah letak rahasia terbesarnya. Elemen api ini sejatinya ibarat pedang bermata dua yang amat sangat tajam. Jika panjenengan mampu mengendalikannya dengan bijaksana, api ini akan menjadi lentera penerang jalan menuju puncak kejayaan dan kekayaan. Tetapi, jika api ini dibiarkan liar tanpa kendali, ia akan berubah menjadi kobaran liar yang akan memangsa tuannya sendiri, membakar habis ladang rejeki yang sudah susah payah panjenengan tanam. Laku ning geni, watak keras yang mengusir datangnya kekayaan. Mari kita selami lebih dalam relung hati panjenengan. Seringkali sedulur pahing bertanya-tanya, mengapa jalan rejeki terasa sangat seret, padahal niat hati sudah sangat baik? Mengapa uang yang masuk selalu saja ada jalan keluarnya untuk hal-hal yang tidak terduga? Jawabannya ada pada watak dasar panjenengan yang disebut sebagai laku ning geni, berjalan seperti api. Karena dipenuhi oleh unsur panas, panjenengan memiliki gejolak batin yang terkadang sangat mudah meledak. Saat panjenengan menemui ketidakadilan, saat panjenengan dikhianati, atau saat rencana panjenengan tidak berjalan semestinya, darah panjenengan akan cepat mendidih. Panjenengan memiliki ketegasan yang luar biasa, namun ketegasan itu seringkali berubah menjadi amarah yang menghancurkan keadaan. Sadarkah panjenengan saat panjenengan sedang marah besar atau menyimpan dendam kesumat, aura atau pancaran cahaya di sekeliling tubuh panjenengan berubah menjadi sangat panas dan gelap? Rejeki itu ibarat tetesan embun yang sejuk, ia ibarat aliran air jernih yang mencari tempat yang rendah dan tenang. Bagaimana mungkin air rejeki itu mau mendekat dan menetap di dalam rumah panjenengan jika wadah batin panjenengan sendiri terus-menerus memancarkan hawa panas yang membakar? Sebelum rejeki itu menyentuh tangan panjenengan, ia sudah menguap hilang entah kemana, diusir oleh pancaran gejolak amarah panjenengan sendiri.
Selain itu, kemarahan dan sifat keras kepala ini tanpa disadari akan mengundang apa yang oleh leluhur kita disebut sebagai sengkolo kesialan. Saat panjenengan bertindak mengikuti hawa panas, panjenengan akan mudah menciptakan permusuhan. Kata-kata yang keluar dari lisan panjenengan saat marah bisa sangat menyayat hati orang lain. Padahal, rejeki dan peluang kekayaan itu diturunkan oleh Sang Maha Pencipta melalui perantara tangan manusia, persaudaraan dan jalinan silaturahmi. Jika orang-orang di sekitar panjenengan merasa segan, takut, atau sakit hati karena luapan api panjenengan, maka tertutuplah pintu-pintu perantara rejeki tersebut. Rahasia ngerebeh manah, menundukkan api menjadi magnet harta. Sedulur pahing yang Mbah sayangi, lantas bagaimana jalan keluarnya? Apakah panjenengan harus membunuh sifat tegas dan mematikan api semangat di dalam dada? Boten, sedulur, sama sekali bukan begitu cara kerjanya. Kunci utama bagi seorang pahing untuk membalikkan nasib dari jurang kemiskinan menjadi tahta kemakmuran adalah dengan menguasai ilmu ngerebeh manah, meninginkan dan menenangkan hati. Panjenengan tidak diminta untuk memadamkan api semangat juang panjenengan, melainkan panjenengan dituntut untuk mengendalikan besarnya kobaran api tersebut agar hanya menghangatkan, bukan membakar. Panjenengan harus menyadari bahwa panjenengan sebenarnya memiliki sifat dasar yang teramat luhur. Panjenengan adalah pribadi yang sangat dermawan, setia kepada pasangan, dan rela berkorban untuk keluarga. Sifat-sifat welas asih inilah yang sebenarnya menjadi daya tarik atau magnet rejeki paling kuat bagi weton pahing. Namun, sifat mulia ini seringkali tertutup oleh selubung asap kemarahan. Sebelum panjenengan menengadahkan tangan meminta kelimpahan harta kepada Sang Maha Pencipta, panjenengan wajib menyelaraskan gelombang batin panjenengan dengan kedamaian alam semesta. Panjenengan harus membersihkan sumbatan-sumbatan hawa panas di dalam dada. Rejeki yang besar hanya akan diturunkan ke dalam wadah batin yang tenang, hening, dan penuh dengan kepasrahan. Jika batin panjenengan sudah sedingin air telaga, namun semangat kerja panjenengan tetap sekeras baja, maka kemudahan dalam mencari nafkah bukan lagi sekedar angan-angan kosong. Uang dan keberuntungan akan datang mencari panjenengan dari arah yang sama sekali tidak pernah panjenengan duga sebelumnya. Sedulur pahing, kini panjenengan telah mengetahui akar masalah mengapa hidup panjenengan sering terasa berat dan rejeki terasa tersendat. Rahasianya murni ada pada pengendalian elemen api di dalam kiri panjenengan. Namun pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana cara mendinginkan hawa panas tersebut dengan cara yang paling ampuh dan cepat? Adakah cara gaib dari leluhur untuk menyelaraskan batin kita tanpa harus melakukan pertapaan berhari-hari di tengah hutan? Kabar baiknya, leluhur kita telah mewariskan sebuah jalan pintas yang sangat mustajab, sebuah amalan rahasia yang hanya membutuhkan waktu 5 menit dalam sehari, pada saat-saat tertentu di mana gerbang langit sedang terbuka lebar bagi panjenengan. Kapan sebenarnya waktu gaib itu? Dan bagaimana tata cara laku batin 5 menit yang sanggup mengubah nasib panjenengan seumur hidup? Tahan napas panjenengan, siapkan hati yang paling jernih, karena Mbah akan membongkar seluruh tata cara amalan sakral ini tanpa ada yang ditutupi pada bagian 2, waktu gaib, persiapan suci, dan tata cara amalan 5 menit penarik rejeki pahing. Resapi dalam-dalam wejangan bagian pertama ini, dan pastikan panjenengan siap menerima pencerahan agung di bagian 2. Sugeng rahayu kembali sedulur pahing yang batinnya kini semakin sejuk dan terbuka luas. Mari kita pusatkan kembali pikiran kita, singkirkan segala hiruk-pikuk duniawi sejenak, dan izinkan wejangan agung ini meresap hingga ke dasar sanubari panjenengan. Jika di bagian pertama panjenengan telah memahami betapa panasnya pusaka elemen api di dalam diri panjenengan dan betapa pentingnya mendinginkan hati agar rejeki sudi mendekat, maka kini tibalah saat yang paling mendebarkan.
Di bagian 2 ini, Mbah Primbon akan menyerahkan kunci pembuka gerbang langit tersebut langsung ke dalam genggaman panjenengan. Kita akan membedah tuntas sebuah jalan pintas spiritual, sebuah amalan warisan leluhur yang hanya menuntut waktu 5 menit dari sisa umur panjenengan dalam sehari. Namun daya ledaknya sanggup menarik tumpukan harta dan menolak balak penyakit. Bersiaplah, karena laku batin ini akan mengubah arah putaran nasib panjenengan untuk selama-lamanya. Waktu goib anteng membuka gerbang kemakmuran semesta. Sedulur pahing yang Mbah sayangi, dalam ilmu kejiwaan dan hitungan titen leluhur Jawa, waktu bukanlah sekadar perputaran jarum jam. Waktu adalah sebuah ruang goib yang memiliki nyawa dan kekuatannya masing-masing. Panjenengan tidak bisa sembarangan mengetuk pintu langit di sembarang waktu dan mengharapkan keajaiban instan. Ada saat-saat tertentu di mana tabir pemisah antara alam nyata dan alam goib menjadi teramat sangat tipis. Bagi sedulur yang terlahir di pasaran Pahing, waktu paling mustajab dan paling sakral untuk menarik rezeki adalah pada saat terjadinya peralihan energi bumi atau yang sering disebut oleh para sesepuh sebagai waktu anteng atau waktu hening. Kapankah waktu tersebut? Hanya ada 2 pilihan waktu emas bagi panjenengan. 5 menit saat fajar menyingsing sebelum matahari memunculkan wujudnya di ufuk timur, atau 5 menit tepat saat matahari terbenam, wayah surup. Mengapa harus di kedua waktu yang teramat singkat ini? Rahasianya sangat luar biasa. Pada saat fajar, energi alam semesta masih dalam keadaan perawan, sangat murni dan bersih dari noda keserakahan manusia. Ini adalah waktu paling sempurna untuk menyuntikkan niat kekayaan panjenengan ke dalam pusat semesta. Sedangkan pada saat senja atau surup, kekuatan api matahari sedang meredup dan tenggelam. Momen ini adalah waktu paling berkhasiat bagi weton pahing untuk menumpang mendinginkan elemen api di dalam batin panjenengan. Pilihlah salah satu waktu tersebut yang paling selaras dengan kelapangan panjenengan. Persiapan suci raga, membasuh api dan meluruhkan sengkolo. Setelah panjenengan menetapkan waktu emas panjenengan, hal mutlak kedua yang harus dilakukan adalah persiapan raga. Panjenengan pantang melakukan laku batin ini dalam keadaan tubuh yang kotor, apalagi sehabis marah-marah. Sebelum panjenengan duduk terdiam, basuhlah wajah, kedua tangan dan kaki panjenengan dengan air bersih yang mengalir. Bagi sedulur yang beragama Islam, akan jauh lebih sempurna jika panjenengan mengambil air wudu. Sedulur, air adalah musuh alami sekaligus penakluk utama dari elemen api pahing. Saat titik-titik air yang dingin itu menyentuh kulit wajah panjenengan, pejamkan mata sejenak dan niatkan di dalam hati, aku luruhkan segala hawa panas, aku bersihkan segala sengkolo kesialan, dan aku buang segala debu kemiskinan yang menempel di tubuhku. Keadaan raga yang suci dan dingin ini akan membuat gelombang doa panjenengan menjadi teramat tajam. Sangat banyak orang yang gagal total dalam berdoa karena mereka meminta dalam keadaan pikiran yang masih seraut, tubuh yang gerah, dan hati yang dipenuhi dendam. Raga yang suci adalah wadah yang pantas untuk menerima tuangan emas dari Sang Maha Pencipta. Tata cara duduk dan tarikan nafas penunduk geni. Kini carilah sebuah ruangan atau sudut rumah yang paling sepi. Duduklah bersila di atas lantai dengan punggung yang tegak lurus, namun pastikan pundak panjenengan tetap lemes dan santai. Punggung yang tegak adalah lambang dari tiang penyambung antara doa di bumi dan jawaban dari langit. Pejamkan mata panjenengan perlahan-lahan. Singkirkan bayangan wajah orang yang membenci panjenengan, lupakan sejenak tumpukan hutang yang menagih, dan abaikan segala kepahitan duniawi.
5 menit ini adalah milik panjenengan sepenuhnya bersama Gusti Kang Maha Suci. Mulailah dengan menarik nafas dalam-dalam melalui hidung. Rasakan udara sejuk pagi atau senja itu memenuhi seluruh rongga dada panjenengan. Tahan udara tersebut sejenak di ulu hati atau pusat berkumpulnya emosi dan amarah. Lalu hembuskan perlahan-lahan melalui mulut seolah-olah panjenengan sedang meniup keluar seluruh gumpalan asap hitam penderitaan dari dalam tubuh. Lakukan putaran tarikan nafas ini sebanyak 3 kali berturut-turut hingga panjenengan merasakan tubuh seakan melayang ringan dan kedamaian memeluk sanubari panjenengan. Puncak rahasia, semedi syukur dan cahaya keemasan magnet harta. Sedulur pahing yang batinnya kini telah menggenggam kunci pusaka rahasia, tata cara 5 menit ini memang terdengar sangat sederhana, namun daya tembusnya ke langit ketujuh sama sekali tidak bisa diremehkan. Namun, Mbah harus memberi peringatan keras. Mengundang tumpukan harta datang ke dalam rumah barulah separuh dari rahasia kesuksesan. Banyak weton pahing yang berhasil kaya raya dalam semalam, namun tiba-tiba hartanya ludes tak bersisa habis untuk membiayai penyakit keras yang menyerang raga secara mendadak. Mengapa hawa panas ini sering berbalik merusak organ tubuh panjenengan sendiri? Dan yang lebih penting, apa pantangan mutlak yang tidak boleh panjenengan langgar agar wadah rezeki panjenengan tidak bocor dan kekayaan ini bisa panjenengan wariskan hingga 7 turunan? Semua rahasia pamungkas penutup wejangan ini, termasuk rahasia detoksifikasi atau penyembuhan gaib untuk membuang penyakit, akan Mbah kupas habis-habisan pada Mahakarya bagian 3, Mujizat Kesehatan Pahing, Menambal Wadah Rezeki, dan Rahasia 40 Hari Menuju Tahta Sultan. Pertahankan getaran kesucian panjenengan, resapi seluruh tata cara bagian kedua ini, dan bersiaplah menyambut pencerahan akhir pelunas segala hutang kemiskinan di bagian 3. Sugeng Rahayu kembali sedulur pahing, yang batinnya kini telah bersinar terang dan sejuk bagaikan embun pagi. Tibalah kita pada puncak mahakarya wejangan agung ini. Jika di bagian sebelumnya panjenengan telah menggenggam erat kunci pusaka amalan 5 menit penarik harta dari langit, maka kini usaplah wajah panjenengan. Tarik nafas dalam-dalam dan pusatkan seluruh kesadaran panjenengan. Di bagian 3 ini, Mbah Primbon akan membentangkan rahasia pamungkas yang paling menentukan nasib panjenengan. Apalah artinya tumpukan emas permata setinggi gunung jika raga panjenengan hancur digerogoti penyakit mematikan? Apalah gunanya rejeki yang datang mengalir deras bak air bah jika wadah penampungnya bocor parah dan ludes seketika? Mari kita bedah rahasia penyembuhan raga, pembersihan racun gaib, tata cara menambal wadah kemakmuran, dan sebuah ujian konsistensi batin selama 40 hari yang akan mengunci tahta kekayaan panjenengan seumur hidup. Mukjizat kesembuhan, memadamkan api penyakit di dalam raga. Sedulur pahing yang Mbah sayangi, kesehatan adalah harta karun paling mahal yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan lembaran uang berapapun. Bagi panjenengan para pemilik elemen api, ancaman penyakit fisik sangatlah erat kaitannya dengan bagaimana cara panjenengan mengelola amarah dan tekanan pikiran. Karena tubuh panjenengan dipenuhi oleh unsur panas, panjenengan sangat rentan terhadap serangan penyakit yang bersifat membakar dari dalam. Mulai dari tekanan darah yang melonjak tinggi, gangguan asam lambung yang menyiksa, hingga sakit kepala yang terasa mau pecah. Itu semua sejatinya berawal dari tumpukan emosi, dendam, dan rasa kecewa yang mengendap menjadi kerak racun di dalam aliran darah panjenengan. Maka, amalan hening 5 menit yang telah Mbah babarkan di bagian kedua sebenarnya memiliki fungsi ganda yang teramat luar biasa. Laku batin itu adalah sebuah proses penyembuhan dan pembersihan racun spiritual.
Di sisa waktu 5 menit tersebut, setelah panjenengan menarik rejeki, niatkan secara khusus untuk kesembuhan raga panjenengan. Bayangkan di dalam pikiran panjenengan, energi api kemarahan di dalam tubuh panjenengan yang semula berwarna merah gelap membara, perlahan-lahan disiram oleh air suci dari langit dan berubah menjadi cahaya putih yang teramat sejuk. Bayangkan cahaya putih itu mengalir masuk ke jantung, lambung, dan aliran darah panjenengan, memperbaiki setiap sel yang rusak dan membuang segala penyakit melalui embusan nafas panjenengan keluar. Katakan di dalam batin dengan penuh kepasrahan, "Duh Gusti Kang Maha Suci, hamba pasrahkan kesehatan raga ini ke haribaanmu. Dinginkanlah hati hamba, cabutlah segala akar penyakit di tubuh ini, dan kuatkanlah raga hamba untuk menjemput rezekimu." Pantangan keras bagi panjenengan, jangan pernah mengeluh atau meratapi rasa sakit. Keluhan hanya akan memberi makan energi penyakit itu agar semakin membesar. Akhiri laku batin ini dengan meminum segelas air pupih yang sudah panjenengan bacakan doa. Air suci tersebut akan menyiram elemen api di dalam perut panjenengan, menciptakan keseimbangan unsur yang sempurna, dan memancarkan wibawa ketampanan atau kecantikan sejati dari wajah panjenengan. Menambal wadah rejeki, pusaka kerendahan hati dan sodakoh. Sedulur pahing yang berbudi luhur, mari kita beralih pada rahasia mempertahankan harta. Banyak orang di dunia ini yang sangat pintar mencari uang. Panjenengan pun pasti bisa mempraktekkan amalan penarik rejeki ini dengan mudah. Tetapi hanya segelintir manusia yang sanggup menjaganya agar tetap awet dan membawa berkah hingga anak cucu. Rejeki itu ibarat air hujan yang turun dari langit dengan sangat deras. Jika wadah atau ember yang panjenengan gunakan untuk menampungnya itu berlubang besar, maka sebanyak apapun hujan yang turun, ember panjenengan akan selalu kosong. Apa sajakah lubang raksasa yang membocorkan harta orang pahing? Lubang paling mematikan pertama adalah kesombongan dan keras kepala. Seringkali saat orang pahing mulai merasakan kesuksesan, saat uang mulai banyak di genggaman, watak keakuan dan egonya tiba-tiba membengkak. Panjenengan mulai meremehkan orang lain. Ketahuilah sedulur, kesombongan sedetik saja sanggup menghancurkan amal kebaikan seumur hidup dan membakar habis titipan harta dari Sang Pencipta. Panjenengan wajib menjaga pusaka andap asor atau kerendahan hati. Semakin panjenengan merunduk, kemakmuran panjenengan akan semakin kokoh tak tertandingi. Lubang kedua adalah lisan yang tajam. Panjenengan mewarisi kekuatan perkataan, sidu ucap. Jangan pernah menggunakan lisan panjenengan untuk mengutuk nasib sendiri, mengatakan saya miskin, saya susah, atau menyakiti hati orang miskin. Ubah seluruh perkataan panjenengan menjadi doa yang optimis dan penuh wibawa. Dan cara paling ampuh untuk menambal seluruh kebocoran gaib di wadah rejeki panjenengan adalah dengan sodakoh atau berbagi, teristimewa pada hari kelahiran weton panjenengan sendiri. Dengan membagikan sebagian rejeki kepada mereka yang kelaparan, panjenengan sedang mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada alam semesta. Aku adalah saluran rejeki yang pantas dipercaya. Semesta tidak akan pernah membiarkan sebuah saluran yang baik itu mengering. Semesta akan terus mengisinya dengan kelimpahan yang berlipat ganda. Ujian pamungkas, rahasia 40 hari kesetiaan batin. Kini kita sampai pada kunci penentu yang membedakan antara mereka yang benar-benar akan menjadi penguasa harta dan mereka yang hanya menjadi penonton seumur hidup. Kunci itu bernama istiqomah atau konsistensi yang tidak terputus. Sangat banyak sedulur yang semangatnya menggebu-gebu di hari pertama dan kedua. Namun di hari ketujuh, godaan rasa malas, rasa bosan, dan bisikan keraguan mulai menyerang. Mereka berhenti melakukan amalan 5 menit ini karena merasa uang tidak kunjung jatuh dari atap rumah mereka. Pemikiran yang sangat keliru sedulur. Alam semesta bekerja di atas hukum proses. Untuk meruntuhkan dinding kemiskinan yang sudah menaun dan berkarat, panjenengan membutuhkan waktu untuk menyelaraskan getaran batin.
Di tradisi kebatinan Jawa, angka 40 adalah angka yang teramat sakral untuk melahirkan sebuah perubahan nasib, transformasi raga dan jiwa. Mbah minta dengan sangat, berjanjilah pada diri panjenengan sendiri. Lakukan laku batin 5 menit ini selama 40 hari penuh tanpa terputus 1 hari pun. Mengapa harus 40 hari? Karena dalam kurun waktu tersebut, seluruh darah, daging, dan sel di dalam otak panjenengan akan dihancurkan memori kemiskinannya dan dibentuk ulang menjadi serangkaian memori baru yang hanya mengenali gelombang kekayaan dan kesehatan. Jika panjenengan berhasil melewati ujian 40 hari ini, amalan ini tidak akan terasa sebagai beban lagi, melainkan berubah menjadi kebutuhan nafas panjenengan. Di titik itulah keajaiban akan meledak di depan mata panjenengan. Pintu-pintu kemudahan akan terbuka lebar, hutang sebesar gunung akan lunas dengan cara yang tak terbayangkan, dan orang-orang baik pembawa hoki akan berbaris mencari panjenengan. Sedulur pahing yang batinnya kini telah mengeras menjadi intan permata. Waktu 5 menit dari 24 jam yang panjenengan miliki adalah harga yang teramat murah untuk ditukar dengan tahta kemakmuran dan kesehatan raga seumur hidup. Saat rasa malas itu datang membisik di telinga panjenengan, ingatlah kembali wajah orang tua yang ingin panjenengan angkat derajatnya. Ingatlah wajah pasangan dan anak-anak panjenengan yang ingin panjenengan bahagiakan. Jadikan air mata mereka sebagai bahan bakar untuk memaksa panjenengan duduk diam menghadap Sang Pencipta selama 5 menit setiap fajar atau senja. Suro diro jayan ningrat, lebur dening pangastuti. Segala bentuk kerasnya kesialan, penyakit menaun, dan kemiskinan yang membelenggu pasti akan hancur lebur oleh kelembutan doa, ketulusan hati, dan rasa syukur panjenengan. Kini giliran panjenengan untuk mengunci niat suci ini. Mbah mengundang panjenengan untuk menuliskan ikrar kesetiaan di kolom komentar di bawah wejangan ini sebagai prasasti goib yang disaksikan oleh alam semesta. Saya Pahing, saya berikrar menundukkan api amarah saya. Saya siap melakukan amalan ini dan saya menerima kekayaan serta kesembuhan mutlak mulai hari ini. Semoga Sang Maha Welas Asih senantiasa melapangkan jalan panjenengan, menjauhkan segala balak penyakit, dan menurunkan hujan emas ke dalam pangkuan panjenengan beserta seluruh keluarga tercinta. Bagikan pusaka wejangan agung ini kepada sedulur pahing lainnya di seluruh penjuru bumi, agar mereka juga terselamatkan dari gelapnya keputusasaan nasib. Mbah Primbon pamit undur diri dari hadapan panjenengan. Sugeng Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.